untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oke. Amin. Satu nama yang indah di dalam malam ini, nama yang agung dan mulia dan penuh keajaiban. Dialah sang kekuatan itu bagi kita semua. Panggillah dan serukan namanya, Dia yang diutus Bapa. Dia yang diutus Bapanya untuk datang ke dunia. Siapa yang percaya padanya akan diberi keselamatan. Dalam namanya ada kuasa untuk kita semua. Panggillah dan serukan namanya. Hai seluruh dunia, bersorakkan semua. Pujilah Dia, agungkan namanya. Hai manusia, bersorakkan kita. Pujilah Dia, agungkan namanya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Bapa di surga, yang bertata sekarang sampai selamanya. Kita pujiannya sekali lagi dan sedang mari berdiri sama-sama. Ada satu nama yang indah di dalam alam ini, nama yang agung dan mulia dan penuh keajaiban. Dialah sang kekuatan itu bagi kita semua. Panggillah dan serukan namanya. Dia yang diutus Bapa. Dia yang diutus Bapanya untuk datang ke dunia. Siapa yang percaya padanya akan diberi keselamatan.
menjelang pertengahan hingga selesai ibadah kami ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat cuaca, keadaan dan tempat yang telah Engkau sediakan yang begitu selesa Tuhan untuk kami memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati, Engkau pimpin bagi anak-anak-Mu yang mengambil bahagian pada pagi hari ini, dari pemimpin, pemain musik, penjaga musik, dan terutama sekali Tuhan penyampai firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Kami tahu ada satu kabar baik yang akan kami terima pada pagi hari ini Tuhan, melalui hamba-Mu yang akan kami dengar firman-Nya sebentar lagi. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini, mulai pada awal tahun ini sehingga pada hari ini, bahkan sampai ke ujung tahun ini. Kami pasti Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, masa dan tempat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tidak ada kuasa kasih kegelapan yang coba mengganggu perhatian kami semua pada pagi hari ini. Yesus Tuhan, kami serahkan tempat ini, ruangan dan masa ini sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan. Dan kami tidak akan berakhir di sini. Kami buka hati kami mau memberikan hati yang menyembah, yang benar-benar menyembah kepada Yesus pada pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan datang dengan sukacita dan pulang dengan penuh pengharapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami buka ibadah ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Goyang-goyang kamu, goyang-goyang. Kamu boleh-boleh kasih bunyi tengah mesin dan sana. Goyang-goyang kita.
Kau menanti akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh napasku memuliakanmu, Yesus Tuhan.
bagi adalah Raja Mulia. Semalam apa temanya? Apa temanya semalam? Kemuliaan bagi Allah. Di waktu mereka mencari tempat untuk menginap, kamu pernah dengar cerita ini? Dia ketuk pintu. Dia ada lakonan sekolah minggu. Kalau ada, kamu tahu tuh ceritanya. Dia di rumah saya pertama dia ketuk pintu. Dia bilang, oh minta maaf, dia ada tempat untuk kamu, sudah penuh. Ini hotel. Hotelnya tuh kan, rumah dulu. Dia pergi ke rumah, padahal si Maria ini sudah syarat mengandung. Dia pergi lagi di rumah kedua, dia ketuk lagi pintunya. Ada bilik kosong kah? Lalu apa dia kata? Tiada, dia bilangnya kan? Minta maaf, tiada. Dia pergi ke rumah ketiga, dia ketuk lagi. Apa yang dikatakan oleh orang apa? Orang yang ada rumah sewa, apa dia cakap? Tiada kan? Tetapi di waktu Maria dan Yusuf berjalan, lalu dia berkata, Tuhan, Tuhan, dia bilang, saya tiada rumah kosong, tiada bilik kosong, tetapi di belakang rumah saya ada kandang domba. Tidak ada buat pilihan sudah. Terpaksa dia pergi di sana untuk melahirkan Yesus. Nah, dan di dalam firman Tuhan ini ada 3 hal yang mau kita belajar bersama-sama, yaitu siapakah pemimpin perjanjian yang dikatakan di dalam Matius 2 ayat 1 sehingga ayat yang ke-6, yaitu anak yang diutus bapaknya dan kelahirannya disaksikan oleh orang Majus dan para gembala-gembala. Kamu lihat di dalam firman Tuhan ini bahwa tidak ramai yang datang untuk melihat Yesus. Cuma di waktu dia lahir, dia hanya disaksikan oleh para gembala-gembala dan orang Majus. Nah, di waktu Raja Herodes ini, dan dia berkata di situ, seorang putra yang akan memimpin bangsa Israel. Siapakah seorang putra itu? Yang dilahirkan di kandang domba, di kandang yang hina itu. Tetapi dia menjadi seorang pemimpin kepada bangsa Israel. Percayakah kamu secara manusia kamu? Orang yang anak yang dilahir di kandang domba ini menjadi raja. Pernahkah kamu dengar di dalam dunia ini raja, kelahiran raja itu dilahirkan di kandang domba, di kandang kambing, di kandang sapi? Adakah? Hah? Tidak ada kan? Hanya Yesus kita saja yang dilahirkan di kandang domba yang hina itu. Nah, di dalam ayat 7 hingga ayat yang ke-8, dalam hal yang kedua yaitu niat jahat dan iri hati. Niat jahat dan iri hati. Matius 2 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Raja Herodes adalah orang Palestina. Saya tahu kita di sini tidak ada Palestina. Iya, dibilang kan? Oh, kamu tidak dapat satu mimpi waktu mereka tidur. Apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu? Jangan kembali kepada Israel, dia bilang. Sebab 23. Setelah Raja Herodes mati, dia digantikan oleh anaknya, Cornelius. Setelah Yusuf mendengar kabar bahwa Raja Herodes mati, Yusuf membawa istrinya Maria dan Yesus kembali ke tanah Israel. Tetapi anaknya
anak si Raja Herodes ini menggantikan ayahnya, maka Yusuf membawa Maria dan Yesus ke daerah Galilea di sebuah kota bernama andai tidak dia pula. Di mana? Di Nazaret. Dan dia disebut tujuannya adalah supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi bahwa ia, yaitu Yesus, akan disebut orang Nazaret yang akan menyelamatkan kita, menyelamatkan bangsanya. Dan kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi ini di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-12 menceritakan tentang Yusuf dan Maria mencari rumah penginapan. Ini sudah saya beritahu tadi, yaitu tetapi kita harus tahu apa arti palungan. Palungan adalah tempat apa? Palungan adalah tempat pemeliharaan hewan. Dan lambang ini adalah bahwa Yesus punya rendah hati. Kenapa Yesus dilahirkan di kandang domba itu? Yaitu dia bermaksud, dia melambangkan bahwa Yesus punya rendah hati dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, pada hari ini dia mengajar kita untuk selalu rendah hati di dalam kehidupan kita. Dan kita harus punya rendah hati dan benar-benar menyambut kelahirannya dengan hati yang sungguh-sungguh. Dia tidak ajar kita untuk menjadi orang jahat, kan? Dia tidak mengajar kita membuat sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kan? Tetapi dia mengajar kita untuk selalu rendah hati di dalam kehidupan kita. Dan dia mengajar kita semalam tentang firman-Nya bahwa Allah itu kasih. Allah itu mengampuni. Dan dia akan memberi damai sejahtera kepada kita semua. Ingat, perayaan Natal harus kita rayakannya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang rendah hati, dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi sebagai ajakan firman Tuhan kita, mari kita bangkit berdiri dan kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Kita akan baca sama-sama di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Sudah, firman itu telah menjadi manusia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ingat firman Tuhan ini, dia mengajak kita, dia mengingati kita bahwa Yesus lahir untuk kita semua. Dia memberi kita kedamaian dan dia memberi kita sukacita. Mari kita berdoa. Nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Benar Tuhan, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita akan pujian sekali lebih mengenal dan semua jemaat bersama. Ku buka mataku, ku lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Karena selalu kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin
dia. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, dan agungkanlah namanya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Sembahlah Dia, Raja di atas segala kerajaan. Ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Dari lubuk hatiku. Oke, kami bapak-bapak mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2024. Jalan. Turun. Salalala, macam mana? This mic. Oh ya lain. Ya. Satu, dua, tiga. Kami. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kami dari Gereja Bakti Sudurun mengucapkan selamat Hari